Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Jagongan Jogoroso Pitutura. Pada episode kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu perempuan yang cukup inspiratif. Dia ternyata juga aslinya dari Madura, yaitu Pamekasan, merantau ke Malang untuk melanjutkan pendidikannya yang lebih baik. Dan kali ini dia juga sedang menjadi ketua program studi di salah satu kampus di swasta di Kota Malang. Saya bersama Ibu Rizky Aprilia Dwi Susanti. Iya, siap. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik, Mas Faruk ya. Alhamdulillah. Bu, apa aja kegiatannya sekarang? Untuk saat ini kegiatan saya ya praktis sama ya dengan orang kebanyakan ya, ngurus anak di rumah ya, kemudian pagi harus berangkat kerja, ngurusin mahasiswa, ngajar, sama lah rutinitasnya seperti orang-orang kebanyakan. Liburnya ngikutin jadwal dari tempat saya bekerja, liburnya hari Minggu saja. Dan tanggal-tanggal merah yang diatur oleh pemerintah. Oh gitu ya. Oke, siap. Kita ingin mengetahui bagaimana proses perjalanan Ibu Rizky kemudian sampai menjadi dosen, padahal saya tahu sendiri, saya juga asli Madura begitu, dan minim sekali perempuan itu sampai pendidikannya setinggi itu gitu. Oke, jadi ini baru kali ini ya, tadi pagi ngobrol sama Mas Faruk, ternyata di daerah saya itu masih ada ya hal-hal seperti ini. Jadi perempuan itu hanya pendidikannya maksimal SMA. Nah, jadi Mas Faruk tadi tuh kaget. Ternyata saya dari Madura juga, katanya seperti itu. Ini perjalanannya saya ceritanya dari S1 atau gimana? Mungkin sejak kecil apa yang ditempuh? Oke. Untuk masa kecil saya, hampir sama seperti masa kecil anak-anak kebanyakan, jadi tidak terlalu ada yang istimewa banget gitu ya. Karena saya berasal dari desa. Jadi saya menempuh pendidikan itu 3 kali dalam sehari. Ada sekolah umum, itu SD ya. Kalau di desa tuh biasanya ada sekolah Islam. Nah, biasanya madrasah, itu siang hari tuh. Nah, terus habis itu malamnya atau sorenya ada sekolah lagi, ngaji. Nah, di surau ya, atau di surau. Itu biasanya rutinitas masa kecil anak-anak desa kebanyakan seperti itu. Untuk selebihnya ya nggak ada yang istimewa, tapi karena memang latar belakang keluarga saya itu kebanyakan guru, jadi kedua orang tua saya itu guru, jadi mungkin, dan saya anak bungsu, iya kebetulan anak bungsu, jadi selain katanya kan kalau anak bungsu itu katanya dimanja, selain dimanja itu mendapat harapan dan tekanan yang lebih banyak daripada anak sulung gitu, makanya waktu kecil itu les, mendapat kesempatan untuk les juga ke kota ya, saya kan orang desa tadi ya ceritanya gitu. Itu rutinitas saya waktu masa kecil, tidak terlalu ada yang istimewa, sama seperti anak-anak kebanyakan. Kemudian masa SMP saya menempuh jenjang sekolah menengah pertama, itu di salah satu sekolah SMP negeri di Pamekasan, SMP 4. Maksudnya Mas Faruk dulu SMP-nya di mana? Di Madura juga, tapi di Sampang. Oh, di Sampang ya. Kemudian SMA-nya juga masih di Pamekasan. Saya anak IPS. Oh ya, anak sama IPS. Tapi saya kuliah ngambil X1. Oh gitu ya. Semoga nggak salah jurusan ya. Semoga aja. Tapi jurusannya yang menyalahkan. Oh gitu ya. Terus lulus tahun 2009, itulah awal mula saya kemudian merantau ya, mencoba peruntungan menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sebenarnya pilihan pertama itu bukan jatuh di Kota Malang. Pilihan pertama saya itu jatuh di Kota Jember, karena kebetulan Jember itu kan kayak Madura swasta ya. Nah, karena Madura swasta jadi banyak saudara yang ada di Jember. Nah, berarti Ibu nggak mondok sebelumnya? Belum punya kesempatan untuk menempuh jenjang pendidikan di sekolah Islam gitu kan ya. Jadi benar tadi ya, perempuan itu kan kalau di Madura itu, apalagi kalau di Madura itu memang basicnya itu Islam itu kental sekali, karena banyak sekolah Islam, kemudian kiai dan lain sebagainya. Jadi saya diharuskan untuk menempuh jenjang pendidikan di kota yang sekiranya aman ya dalam kategori orang tua, maka terpilihlah Jember waktu itu. Tapi qadarullah takdirnya tidak di Jember,
pilihan kedua saya memilih Malang. Yang kemudian sejalan dengan itu saya diterima di Malang di salah satu kampus negeri, boleh nyebut kampusnya? Silakan. Di Universitas Negeri Malang, jurusan S1 Manajemen tahun 2009 ya. Itu masuk seleksi? Masuk jalur SNMPTN. Kalau zaman dulu saya tahun 2009 itu disebutnya SNMPTN, SNMPTN gitu ya. Pilihan kedua S1 Manajemen. Kemudian saya masuk sama seperti kehidupan mahasiswa pada umumnya ya, mungkin teman-teman semuanya, Mas Farouk dan juga tim ini kan masih mahasiswa ya, jadi kehidupan saya sebagai mahasiswa juga sama seperti teman-teman, ada tugas, kemudian ya kehidupan berteman ya, mengenal teman-teman dari berbagai daerah gitu kan ya, di Universitas Negeri Malang. Tapi saat itu saya juga tergabung dalam satu organisasi ekstra, saya nggak sebutkan ya. Kemudian ada organisasi intra juga ya di HMJ, kalau di tempat saya kuliah dulu itu disebutnya HMJ gitu. Jadi saya menempuh kehidupan organisasi juga, saya ditempa di masa S1 saya, mulai dari kuliah tuh pagi ya, sampai siang, sorenya rapat, sampai tengah malam kadang itu rapat gitu ya. Jadi dan itu memang kehidupan organisasi itu baru kemudian saya rasakan manfaatnya ketika saya bekerja. Dan menjadi KPS sekarang. Iya, betul sekali. Saya lulus tahun 2013 untuk S1. Pada saat itu saya bingung sebenarnya. Saya mau kemana ya? Gitu kan. Enaknya tuh saya kemana? Kalau saya bekerja, maka pilihan saya, karena saya adalah perempuan dan anak manajemen, maka pilihan yang paling banyak itu adalah perbankan pada saat itu. Perbankan. Tapi karena saya itu tipe perempuan yang mungkin karena latar belakang saya orang desa, kemudian dari Madura juga gitu kan ya. Jadi saya masih terkontaminasi dengan pola pikir bahwa perempuan tuh nggak boleh terlalu sibuk loh. Jadi harus tetap jadi ibu, tetap harus jadi istri ya kan. Kerja tuh cuma kayak ya mengisi waktu luang lah, setidaknya seperti itu. Jadi kalau milih perbankan itu kayaknya kok berangkatnya pagi, pulangnya malam gitu ya. Sehingga pada saat tahun 2013 saya selesai sidang skripsi, mulai tuh pergulatan batin ya, mau kemana. Kalau saya milih bekerja, saya harus pulang nih ke Madura gitu kan ya. Tapi pada saat itu tidak ada pandangan ya kan, di kota saya sendiri, saya harus kemana. Seakan-akan sulit cari pekerjaan. Seakan-akan sulit dalam tanda kutip, karena ruang lingkupnya pada tahun 2013 itu belum berkembang sekarang ya, Kota Pamekasan belum semaju sekarang. Jadi kesempatan kerja itu masih terbatas, harus punya orang dalam tanda kutip dan lain sebagainya. Sehingga pada saat itu akhirnya tiba-tiba tercetuslah pilihan, oke, saya mau mengambil jalur mengajar. Nah, apa yang harus saya lakukan kalau saya pengen nyemplung ke dunia pendidikan? Mau jadi guru nggak bisa. Ini udah terlanjur milih manajemen nih, gitu kan ya, bukan pendidikan. Nggak bisa nih kalau jadi guru, nggak bisa. Maka apa ya kalau mau ngajar? Oh, kalau mau ngajar ternyata saya harus S2. Gitu. Bu, saya tarik ke belakang waktu semasa S1 ya. Kan ibu dari desa, dari desa, saya tahu sendirilah desa bagaimana pola pikirnya yang masih primitif dan segala macamnya. Dan juga apalagi ibu perempuan. Perempuan itu kita bisa identifikasikan kalau di Madura itu sangat minim sekali untuk melanjutkan ke jenjang perkuliahan. Ibu tidak pernah merasakan culture shock gitu? Untuk culture shock sendiri mungkin enggak ya bagi saya, tapi mungkin untuk beberapa orang kebanyakan mungkin iya. Karena mungkin mereka tidak mempunyai kesempatan yang sama seperti saya gitu kan ya. Saya mungkin, alhamdulillah mungkin disokong oleh pola pikir orang tua yang sedikit terbuka gitu kan ya. Tapi tidak dengan beberapa orang selain saya, di mana mereka itu mungkin setelah lulus SMA harus menikah ya. Karena kalau misalkan harus sekolah kan kayak nyusahin orang tua gitu kan. Kalau menikah kan nyusahin suaminya gitu kan ya. Kalau harus sekolah lagi, orang tuanya yang susah nih karena harus bayar sekolah dan lain sebagainya. Bahkan mungkin ada yang lulus SD itu dijodohin, terus nanti
setahun kemudian di sekolah disuruh untuk menikah gitu kan ya. Jadi sebenarnya teman saya SD, teman saya SMP, SD ya, karena kalau teman SMP itu sudah orang-orang kota semuanya. Teman-teman saya SD itu anaknya bahkan sekarang tuh sudah ada yang SMP, sudah ada yang SMA gitu, karena mereka memang menikah muda gitu. Jadi untuk diri saya sendiri culture shock itu tidak terasa. Terasanya itu bukan karena saya sebagai seorang perempuan malah, tapi karena latar belakang suku yang saya bawa gitu. Suku Madura. Iya, saya berasal dari suku Madura, di mana kan suku Madura itu punya beberapa karakteristik yang beberapa orang mandangnya negatif, tapi beberapa orang mandangnya positif, gitu kan ya. Apalagi di kampus saya, kebetulan itu beberapa organisasi, nah itu dipimpinnya itu sama orang-orang Madura gitu. Mayoritas mendominasi. Mayoritas mendominasi, jadi seakan-akan itu, aduh gitu kan ya, orang Madura lagi. Jadi culture shock-nya itu bukan gender, karena mungkin didukung oleh kesempatan dan latar belakang saya, tapi justru culture shock-nya itu adalah latar belakang suku yang saya bawa. Dan saya secara tidak langsung, ini jujur ya, waktu saya masa kuliah S1 itu, saya merasa bahwa punya tanggung jawab sosial untuk membuat seorang itu tidak lagi berpikir bahwa orang Madura tuh seenaknya. Kalau kata orang Madura tuh, ini karep ketibi gitu ya. Karep ketibi. Kalau kata orang Jawa tuh, seenaknya dewe, seenaknya sendiri. Nah itu jadi makanya ketika saya S1, saya tuh bukan nggak mau, saya membatasi untuk bergaul dengan teman-teman yang sukunya sama dengan saya. Jadi kosan itu saya nggak pernah mau kalau kosan saya itu isinya orang Madura gitu. Jadi orang Jawa semua tuh, Jawa dan luar Madura. Tapi kalau bergaul di luar, nah saya oke-oke aja gitu. Kenapa saya seperti itu? Karena saya ingin mempelajari orang Jawa tuh hidupnya kayak gimana sih gitu. Beda nggak sama orang Madura gitu kan ya. Terus gaya hidupnya mereka, cara mereka memperlakukan orang, dan seperti apa. Itu pengen saya tiru. Kenapa? Bukan karena saya tidak bangga dengan latar belakang suku yang saya bawa, tapi kayak nanti kalau saya bergaul sama teman saya yang Madura, nanti pasti mereka tuh muncul pertanyaan seperti tadi Mas Faruk ya, Ibu kok logatnya udah nggak Madura banget gitu ya. Bukan karena jiwa saya nggak Madura gitu. Ini masih Madura banget nih, mau carok sekarang juga sih gitu ya. Cuma, itu tadi ya, mencoba untuk diterima dan mencoba untuk kalau orang kenal, oh dari Madura ya, kok nggak sama gitu kan ya. Bukan berarti saya istimewa, enggak, ini hanya logat saja gitu kan ya. Tapi kan dari logat aja ternyata bisa membuat orang setertarik itu gitu loh. Boleh berarti saya itu mengatakan Ibu salah satu contoh perempuan Madura yang perlu dicontoh oleh teman-teman yang masih di desa gitu. Boleh, seandainya ada hal yang bermanfaat dari saya, monggo dicontoh gitu. Pokoknya saat saya sih berharapnya gitu ya, sudah nggak ada lagi lah perbedaan ya, membeda-bedakan gender, perempuan tuh harus sampai SMA, perempuan tuh harus di dapur, karena sekarang itu kan masanya sudah berbeda, zamannya sudah berbeda gitu kan ya, mendidik. Kalau misalkan dikatakan perempuan itu harus kemudian di dapur ya, di kasur, mohon maaf gitu kan ya. Padahal kan nanti pendidikan utama itu kan dari seorang ibu. Kalau ibunya nggak pintar, ibunya bodoh, lah anakmu ya apa gitu kan. Gimana anakmu nanti akan berkembang ya. Terus kenapa kemudian Ibu itu mengambil jurusan manajemen? Kan sekarang nih, kalau sekarang, masa sekarang itu yang teman-teman idam-idamkan adalah eksa, teknik, kesehatan, dan segala macamnya. Ada apa pada tahun itu? Oke, kenapa saya memilih manajemen ya? Ini mungkin agak lucu ya, enggak akademis sekali deh. Alasan saya tuh enggak akademis banget dan tergolong lucu. Kenapa sih harus manajemen yang saya pilih gitu? Karena saya kan anak IPS ya, paham ya? Mungkin teman-teman yang anak IPS itu kan beda pola pikirnya sama anak IPA gitu kan ya. Anak IPS itu kan lebih bebas ya kan. Kurang nggak bisa diatur lah, istilahnya seperti itu. Jadi pada saat itu kenapa manajemen, saya cari tahu nih jurusan mana yang nggak ribet, yang mikirnya nggak susah gitu kan ya. Cari tahu tuh akhirnya kan, kok dulu kan di BK ya atau di bimbingan konseling kalau anak SMA itu. Ternyata anak manajemen itu adalah salah satu jurusan yang mikirnya dikit gitu. Mikirnya dikit tapi kesempatannya banyak gitu kan ya. Pilihannya mau akuntansi,
Kalau akuntansi itu masih mikir, soalnya akuntansi itu temennya tuh kalkulator gitu kan. Bayangan saya tuh mikir aja gitu kan. Kalau zaman SMA itu, kalau pas pelajaran akuntansi itu kalkulator sama buku besar itu ya, menggaris, nulis aja gitu kerjaannya gitu. Jadi latar belakang saya milih jurusan manajemen itu memang nggak akademis sekali gitu loh. Lucu, karena saya nggak mau mikir waktu itu gitu. Akhirnya ya udah deh, manajemen aja gitu kan ya. Memang walaupun sebenarnya jurusannya paling gampang, tapi praktek kerjanya itu masuk Ya, ke segala prospek kerjanya bisa masuk di semua sektor gitu. Tapi bukan berarti jurusan yang lain tuh nggak bagus ya. Ini kan kita kan milih itu harus disesuaikan dengan porsi diri kita masing-masing. Pada saat itu saya merasa bahwa porsi saya itu paling pasnya tuh ya di manajemen itu. Saya nggak bisa ngambil jurusan lain karena saya sadar diri nih, porsi saya itu ya memang cocoknya di manajemen gitu. Kalau saya sendiri awalnya dari Madura itu ke Malang ingin ngambil ilmu komunikasi Bu. Oke. Karena penasaran kok ada teknik kimia begitu. Teknik kimia, oh coba aja. Ternyata sulitnya minta ampun. Terus kemudian Ibu masuk ke dunia pengajaran gitu, masuk jadi dosen sejak kapan? Saya lulus S1 kan 2013 ya. Kemudian saat itu langsung alhamdulillah langsung masuk juga di S2, itu juga di kampus yang sama, Universitas Negeri Malang, dan lulus di tahun 2015 ya. Tahun 2015 itu bersamaan juga. Nah, ini Unitri lagi butuh dosen di manajemen gitu kan ya. Langsung tuh saya masukin lamaran. Alhamdulillah melalui jalur seleksi, ada tes tulis, wawancara dan lain sebagainya, diterima di tahun yang sama 2015. Padahal waktu itu setelah saya lulus S2, niat saya ini ya, tak pulang kampung aja deh gitu. Ya, sok-sokan ya, saya mau membangun kota saya tercinta gitu ya. Itu niat saya tuh sudah besar sekali pada tahun 2015. Tapi kembali lagi, 2015 itu kesempatan kerja saya di Pamekasan masih belum ada gitu kan ya. Sedangkan saya itu tipe orang yang nggak bisa lama-lama diem itu nggak bisa gitu. Jadi harus berkegiatan gitu kan, nggak bisa. Waktu itu saya diem di rumah itu sekitar 3 bulan gitu mencoba mencari kesempatan kerja, tapi belum terbuka pada saat itu ya untuk melamar di beberapa kampus yang ada di sana. Sampai Unitri kemudian membuka lowongan. Nah, barang yang sudah saya bawa nih ke Madura karena memang udah gak mau balik lagi ke sini, gitu kan. Saya bawa lagi, nyari kos lagi di sini ya kan, merantau lagi lah ceritanya. Jadi sejak tahun 2015 kemudian saya bergabung dengan Universitas Tribuana Tunggadewi, tempat saya bekerja saat ini di program studi manajemen. Manajemen, Fakultas Ekonomi. Fakultas Ekonomi. Siap. Kayaknya Rabedrut Bupati Pamekasan butuh orang kayak itu. Oh gitu ya. Bapak kalau misalkan mendengar Bapak mungkin berniat untuk menarik saya kembali Gitu ya. ke Kota Pamekasan. Tapi gimana Bu suasana kemudian menghadapi mahasiswa yang banyak sekali? Gitu gimana gitu? Nah, karena memang saya itu waktu kuliah S1 maupun S2 memang kan beragam ya mahasiswanya, tapi tidak seberagam di Unitri. Paling mentok nih saya tuh ketemu orang Jawa. Ya, orang Jawa yang Jawa banget gitu kan. Jadi halus banget, monggo gitu kan ya. Sedangkan saya kan Madura tuh kasar ya. Memang karena ngomongnya tuh kenceng tapi bukan berarti ngajak bertarung gitu kan ya. Gitu. Paling mentok itu saya kaget itu ketemu orang Jawa yang Jawa banget. Nah, ketika masuk ke Unitri lebih beragam lagi tuh ternyata ya. Pertama kali saya mengajar tahun 2015, saya ketemu mahasiswanya tuh macam-macam banget ya. Mulai dari Timur, Kalimantan, Jawa gitu kan ya, Madura ya kan, semuanya tuh ada di kelas saya. Dan masing-masing mahasiswa dari masing-masing daerah itu ternyata punya cara ngomong yang beda. Karakteristiknya juga berbeda. Susah tuh gitu kan ya. Jadi pusing. Jadi waktu tahun-tahun pertama saya ngajar itu saya bukannya pusing ngajar, bukan pusing materi saya itu. Pusing cara membuat diri saya dimengerti dan membuat mahasiswa itu mengerti saya. Jadi tahun-tahun pertama itu yang membuat saya stres itu gimana sih agar kita itu bisa saling mengerti gitu loh. Nah, gimana gitu loh caranya. Itu yang paling membuat saya tertantang, tapi itu pada akhirnya membuat saya itu banyak bersyukur. Bersyukurnya tuh gini Mas, karena mungkin tidak semua dosen di kampus-kampus yang sudah luar biasa memiliki nama, kalau mereka nyemplung ke sini mungkin nggak sesabar
dosen-dosen yang ada di sini loh, gitu loh. Jadi saya belajar banyak dari mahasiswa dan semoga mahasiswa juga belajar banyak dari saya. Siap. Artinya simbiosis mutualisme. Nah, simbiosis mutualisme ini muncul ya anak IPA-nya ya. Mungkin kalau di UM walaupun mahasiswanya lebih banyak dari Unitri, Iya, benar. itu Ibu sering dominan ketemu orang Jawa. Ketemu orang Jawa. Tapi kan kalau di Unitri multikultur. Multikultur banget. Dominan teman-teman dari Papua, NTT, NTB, Madura, Jawanya mungkin sedikit begitu. Jawanya malah sedikit. Nah, dan itu yang perlu Ibu lakukan untuk beradaptasi ya. Iya, benar. Adaptasinya sama mahasiswa itu tadi ya. Jadi saya menghabiskan waktu itu yang bikin saya pusing bukan nyiapin materi, jujur bukan buat ngajar, tapi membuat saya mengerti mahasiswa dan mahasiswa tuh mengerti maksud saya gitu loh. Jadi kita sama-sama nyaman dan mahasiswa nggak tersinggung dengan apa yang saya ucapkan. Saya pun merasa tidak tersinggung dengan apa yang mereka bawa ke sini gitu. Siap. Lalu kemudian Bu, mungkin manajemen ini kita sudah bicarakan bahwa jurusan paling gampang, prospek kerjanya juga paling luas. Nah. Tapi kalau Ibu sendiri seandainya tidak di dosen, apa yang ingin Ibu? Seandainya saya tidak di dosen, sebenarnya saya itu ingin masuk di sektor publik ya, di pemerintahan. Jadi itu bayang-bayang saya. Jadi saya kalau misalkan tidak jadi dosen, saya merasa diri saya itu cocok nih kayaknya nih kalau ada di mungkin di sektor publik, di pemerintahan seperti itu. Dunia politik gitu loh. Kalau politik itu mungkin terlalu jauh gitu ya, meskipun saya dulunya pernah tergabung dalam beberapa organisasi di kampus ketika masa kuliah, tapi kalau masuk di dunia politik mungkin belum terlalu berani gitu kan ya, karena mungkin latar belakangnya kurang, atau kalau masuk dunia politik itu, ini kata orang gitu ya, kalau mau hitam sekalian, jangan abu-abu. Kalau masih abu-abu itu nggak bisa kamu nyemplung ke dunia politik, dan saya merasa diri saya masih abu-abu, belum putih-putih banget, belum hitam banget gitu loh, masih abu-abu. Jadi tapi nggak fobia politik? Oh enggak. Jadi saya mendapatkan banyak ilmu sekarang. Pertama mungkin bagi teman-teman perempuan yang khususnya di Madura, bahwa sebenarnya kita punya kesempatan yang sama. Tapi bagaimana kemudian kita keluar dari zona yang kemudian menarik kita untuk tidak berkembang. Salah satunya Ibu juga dibantu oleh lingkungan keluarga yang juga mendukung, latar belakangnya juga guru, tapi juga tokoh masyarakat enggak? Enggak ya, hanya guru aja sih. Jadi itu mungkin ya teman-teman yang perlu teman-teman ambil hikmahnya, perempuan yang cukup inspiratif dari Madura. Perempuan Madura mungkin. Iya, KTP saya Malang, tapi kemungkinan darah saya masih darah Madura. Dari Madura. Udah pindah. Kenapa? Udah pindah. Oh iya, kalau misalkan surat-suratnya tidak sesuai dengan kota tempat saya tempati, mungkin akan agak kesulitan ya. Tapi ada rencana untuk mengganti surat-surat lagi ini sepertinya. Berarti Ibu dapat orang Malang. Kenapa? Dapat orang Malang. Ya. Gitu. Oke, mungkin sebagai penutup Bu, apa yang ingin Ibu sampaikan kepada teman-teman perempuan di sana, mungkin juga mahasiswa manajemen gitu? Oke, saya ingin menekankan banyak hal ya. Ini khusus karena dari Mas Faruk ada kata perempuan, jadi ini saya nyebutinnya untuk semua perempuan-perempuan yang saat ini mengikuti ya akun dari Indo Tribun, khususnya untuk perempuan-perempuan yang satu daerah dengan saya gitu kan ya. Kita mempunyai kesempatan yang sama dengan laki-laki di sekitar kita, dengan ayah kita, adik kita, kakak kita, ya kan, paman-paman kita, dan semua laki-laki yang berada di sekitar kita. Menjadi perempuan itu tanggung jawabnya saya rasa lebih besar, karena tidak hanya di rumah, karena di rumah pun kita harus mendidik anak, ya kan, mengabdi kepada suami, dan itu butuh ilmu gitu loh. Dan ilmu itu bisa kita dapatkan tidak di rumah, tapi kita harus keluar rumah gitu kan untuk mencari pengalaman. Jadi harapannya untuk semua perempuan-perempuan khususnya yang ada satu daerah dengan saya, raihlah semua kesempatan yang mungkin bisa kalian ambil, gak harus jenjang pendidikannya setinggi saya atau setinggi orang-orang di sekitar kalian, cukup kalian keluar rumah ya kan, ikut kursus, berbincang-bincanglah dengan sesama perempuan atau teman-teman kalian yang mungkin memiliki kesempatan yang lebih ya kan, ambil ilmu sedikit apapun itu, yang penting bisa membuat kalian sedikit berkembang dan memiliki wawasan yang lebih luas dibandingkan saat ini.
Oke, siap. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih Mas Semoga Farouk. bermanfaat ke teman-teman. Tapi jangan lupa tetap stay di channel ini, subscribe, comment, like, and share. Kita akan bertemu di podcast selanjutnya. Bye-bye.